Halo. Halo, salam shalom. Bentar ya, sabar. Saya masuk dulu ke akun yang satu lagi. Oke, sabar ya. Saya udah tadinya niat jam 6 sore jadi malam gara-gara banyak kerjaan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Bentar ya, sabar. Sabar ya. Oke, tes 1 2. Aman ya? Aman lah, oke lah. Kita mulai ya. Oke, aman. Oke. Oke. Topik kita hari ini syafaat ya. Siapa Tasya? Saya nggak ngerti. Siapa Tasya? Tasya siapa sih? Wanes ya? Iya. Oh, Wanes. Saya nggak kenal itu. Oke ya, kita akan bicara tentang syafaat ya. Ya, ada beberapa kali saya membaca Quran bahwa syafaat itu ya ada kata-kata syafaat di Quran. Ya. Tapi definisinya sendiri saya carinya di AI ya. Syafaat menurut Quran adalah tentang perantara atau pembelaan atau penolong dari seseorang yang diberi izin Allah untuk menolong orang lain di hadapan Allah di dunia ataupun di akhirat. Itu definisinya ya. Masalahnya syafaat yang ada sama kalian itu berguna atau tidak? Bentar ya. Sebentar. Sinyal saya kurang bagus kah? Suara saya sudah bagus gak sih? Bentar ya. Bentar teman-teman. Terus ini kadang-kadang hilang-hilang. Sebentar ya. Oke. Tes 1 2, aman ya? Oke. Belum apa-apa sih grade udah mau naik. Emang kamu tahu apa yang mau saya omongin? Ngaco aja. Saya belum ngomong udah mau naik aja. Gimana sih? Grade. Nah, ya. Kita lihat ya. Soal syafaat ini, ya. Apakah kita lihat Allah itu menurut Allah syafaat bermanfaatkah atau bergunakah? Coba kita lihat ya di Quran ya. Oke, kita lihat nih ya di surat An-Nisa ayat 85. Nih ya. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Nih pahala ini
Tidak ada ya kata-katanya di situ ya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuh, ya. Jadi ini syafaat di sini padahal definisinya adalah syafaat itu adalah perantara pembelaan atau penolong dari seseorang yang diberi izin Allah untuk menolong orang lain di hadapan Allah di dunia maupun di akhirat. Memberikan syafaat yang baik, niscaya akan memperoleh bagian darinya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, jadi ada pertolongan, ada perantaraan yang buruk berarti ya. Sedangkan definisi dari Quran ya tentang syafaat ini, syafaat itu adalah hal yang baik. Kok di sini ada yang buruk ya? Agak aneh ya. Niscaya ia akan memikul bagian darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya kan? Shalom shalom Kak Yuli. Kak Yuli. Naik dong. Ya, oh, aku Shalom. Shalom, aku capek Cap. baru nyampe. Oh iya iya. Dari tadi juga live terus ya Kak Yuli ya? Gimana, Kak? Sehat? Sehat sehat sehat. Kak Yuli nyampe ini jam berapa tadi nyampe? Jadi nyampe jam 2 Kak. Terus makan baru mau istirahat dulu. Nggak apa-apa, lanjut aja, aku temenin di sini kalau ini mau. Oke oke makasih Kak. Temenin ya. Asik ditemenin. Kenapa Oke. Anissa itu? Buka aja Anissa 24 Kak, itu lebih jelas itu. Iya. Ini tentang syafaat. Aku Oh, tadi oh, sorry, nyari-nyari sorry, sorry, tentang sorry. syafaat. Silakan Kak, Heeh. silakan. Jadi tentang syafaat ini ada gunanya apa enggak gitu. Jadi ada di ayat An-Nisa ayat 85, syafaat ini katanya ada gunanya gitu. Tapi di yang lain bilang syafaat nggak ada guna. Ya, gua cowok mau naik, silakan kalau mau naik. Halo, Top Gas, thank you ya, thank you ya. Jadi di sini Allah bilang bahwa syafaat itu ya memberikan manfaat ya. Dia memberikan syafaat yang baik katanya. Tapi ada juga syafaat yang buruk. Padahal saya cari tahu ya definisi dari syafaat adalah penolong, perantara, pembelaan dari seseorang yang diberi izin oleh Allah untuk menolong orang lain di hadapan Allah, di dunia dan di akhirat. Saya tidak tahu ternyata di Quran sendiri ada syafaat yang buruk. Gimana ini? Nah, kita lihat ya, ini kan di surat An-Nisa. Kita lihat di surat yang lainnya ya, kita lihat ya. Al-Mudassir ya. Al-Mudassir ayat 48. Oke, kita lihat di sini. Nih. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Kalau nggak berguna, kenapa disuruh tadi dibolehkan? Oh, bertentangan dengan syariat. Tapi definisinya kan, definisi syafaat itu kan nggak bertentangan dengan syariat. Gimana? Boleh naik? Yuk, naik yuk. Ayo cowok, naik cowok. Naik yuk, diskusi santai. Halo, cowok, naik yuk. Ya kan? Jadi, syafaat itu sebenarnya hal yang baik atau hal yang buruk? Gimana? Kalau definisi syafaat sendiri itu apa? Coba, cowok, ayo.
naiklah. Jangan cuman di bawah aja, naik. Kita cuman sedikit kok, nggak usah malu-malu, yuk. Ya, saya nggak nyuruh kamu, Haka. Kamu kan nggak ada gunanya. Ya, jadi di sini dibilang, ya sekali lagi saya ngasih tahu. Iya betul, yang namanya menolong, ya, yang namanya menolong menurut kamu baik atau jahat? Hmm? Suaranya masih nggak enak. Kok bisa suara nggak enak? Emang dimakan suaramu, ah? Cowok ada-ada aja kamu cowok. Ya, coba kita lihat di surat 39 Az-Zumar ayat 44. Nih, katakanlah. Nah, kepada siapa nih katakanlah? Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Berarti hanya Allah yang bisa bersyafaat. Begitu maksudnya? Hmm? Kalau hanya Allah yang punya syafaat, tapi ternyata syafaat itu tidak berguna, buat apa? Buat Allah. Iya dong. Saya kalau bicara, saya kalau diskusi itu selalu terkonsep ya. Saya sudah persiapkan segalanya. Ya, Haka ya. Supaya semuanya berguna, tidak seperti Allahmu punya syafaat tapi nggak berguna. Hmm? Ini bagaimana? Allahmu bilang, Allah punya syafaat. Tapi kok di surat Al-Mudassar ya, dibilang syafaat tidak berguna. Jangan bilang saya asal ngomong, naiklah kamu, naik bantah saya, kasih saya dakwahmu. Kamu punya dakwah apa enggak? Saya nggak ada seolah-olah pintar, saya memang pintar. Perempuan-perempuan Kristen itu pintar semua, Dek. Ya, nggak ada yang otaknya setengah kayak mamamu dan kayak istrimu. Paham? Hmm? Kamu kalau saya kasih tahu nggak percaya, ya? Tapi kalau saya udah kasih lihat Qur'annya, kalian kejang-kejang. Hmm? Allah punya syafaat, ya kan? Dia punya syafaat. Tapi saat Allah ya bersyafaat, itu tidak ada gunanya. Milik Allah. Hanya kepunyaan Allah, syafaat itu semuanya. Berarti Allah yang berhak bersyafaat, Allah yang berhak menjadi perantara, Allah yang berhak membela. Yang membela kalian di akhirat, di dunia dan di akhirat adalah Allah. Punya Allah katanya, bukan punya Mamat. Ya, bukan punya nabimu, bukan deh. Coba kita lihat ya. Naik juga kamu ya. Ayo buatlah dirimu berguna ya. Saya naik bukan untuk berdebat sama kamu. Saya nyamperin kamu. Apa? Ya, sekali lagi Kenapa? jangan bawa-bawa orang tua saya. Kalau kamu mau hina saya, silakan. Mati kau situ. Makanya deh ya. Saya ngasih tahu kamu, kamu bilang ya, seolah-olah saya pintar, saya memang pintar. Ya. Kamu kalau mau berhadapan dengan saya, langsung aja ngomong. Saat saya kasih tahu kamu bahwa ya, yang nggak pintar itu, yang otaknya setengah adalah mamamu, kamu marah.
Bahkan yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong itu adalah nabimu. Mamamu memang otaknya setengah menurut nabimu, bukan menurut saya. Hmm? Kamu harus marah sama nabi dong, bukan sama saya, Dek. Ya? Terus apa maumu? Memang itu kata nabimu kok, bukan kata saya. Kenapa saya yang dimarahin sama kamu? Ya, ntar ya saya kasih lihat ya. Nggak percaya dia teman-teman. Saya harus kasih lihat ya. Bentar, coba saya cari ya hadisnya ya. Habis dari tadi orang-orang ini nggak mau ini, mereka nggak mau terima. Kalau saya ngomong sesuatu nggak mau terima. Saya bilang nabinya yang ngomong nggak percaya. Yang membawa orang tuamu itu nabimu, bukan saya deh. Hah? Kenapa saya yang kamu marahin? Nabimu yang bilang bahwa perempuan ya, perempuan itu otaknya setengah. Dan itu termaksud your mom. That's why. Bentar, saya cari ya. Hadis persaksian ya. Laki-laki. Kita lihat ya. Kita lihat hadis persaksian. Kita lihat ya. Jadi bukan saya yang ngomong, tapi nabimu. Sebentar ya. Mana ini? Bentar ya. Sebentar teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya. Persaksian. Oke, kita lihat. Oke, bentar ya. Sebentar. Nih. Lihat. Maksud kekurangan akal, nih Rasul ya yang menjawab. Wahai Rasul, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Jadi, nih. Ada hadis ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasul bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka. Ya, jadi perempuan-perempuan Muslim itu pasti masuk neraka. Ya, sorry to say, ya kan? Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasul, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka? Rasul menjawab, kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal, kecuali dari golongan kalian. Wanita itu bertanya lagi, wahai Rasul, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasul menjawab, maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Kasihan ya dek ya, ya wanita ya, kasihan banget ya. Wanita Muslim kasihan dek. Jadi ya, kalau kalian punya mama ya, itu kurang-kurang ya akal pikirannya, ya dimaklumi karena kata nabimu begitu.
Mana tadi tuh si Haka? Udah kabur Haka? Iya si Haka udah kabur dia ya. Oke. Eko. 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 Halo? Mm. Gimana Eko menurutmu? Syafaat itu berguna atau tidak? Syafaat itu Berguna atau tidak? berguna lah, Bu. Hmm. Kamu yakin jawabanmu itu? Ya, berguna, intinya berguna, Bu. Berguna. Tapi kan ya, hanya syafaat itu hanya punya Allah. Iya, Hmm? iya, Berguna. berguna. Kalau saya tunjukin bahwa Allahmu bilang syafaat itu nggak berguna gimana? Ya, berarti mungkin syafaat kepada orang-orang kafir mungkin, Bu. Bisa jadi. Ya kan? Berarti nggak berguna dong, iya kan? Nggak ada gunanya kan? Kalau sama orang kafir nggak berguna. Nah, iya berarti Syafaat nggak ada itu hanya gunanya untuk orang muslim kan? aja, Bu. Loh, hanya untuk Syafaat. orang muslim. Berarti Iya. kamu tidak dibolehkan mendoakan bapakmu, ibumu kalau sudah meninggal gitu. Muslim. Hmm? Hanya untuk orang muslim. Syafaat itu. Iya, benar. Hanya untuk orang muslim, ya kan? Tapi ada kata-kata Allah mau bilang bahwa syafaat itu tidak berguna. Hmm? Tuh, kok turun dia? Kok turun? Udah malu dia. Inilah sebenarnya ini sih Kak, kelemahan mereka itu sebenarnya hidup mereka itu sebenarnya bertentangan dengan isi Alkitab mereka ya. Iya, Sebenarnya betul. mereka melakukan, tapi sebenarnya ada hal-hal yang dilarang, bahkan hal-hal yang tidak baik pun tertera, tapi mereka bertahan dengan itu gitu. Padahal kalau kita menggunakan akal sehat dan lain-lain itu sebenarnya nggak baik dan nggak benar gitu. Iya. Ini mungkin karena kakak mengambil tema tentang syafaat ya. Kalau aku sih tentang perempuan ya Kak ya. Iya, iya. Tapi kan dia tadi ada marah kan. Dia bilang, "Kamu sok pintar" tadi. Makanya terus saya bilang, "Yang sok pintar itu ibumu, padahal ibumu otaknya setengah," aku bilang. Marah dia langsung, "Jangan bawa orang tua saya," katanya tadi. Oke, mana naik dong? Siapa tadi tuh yang minta naik? Hmm? Ayo, naiklah cowok. Diajakin disuruh naik malah nggak bisa ini. Naik dong cowok, gimana sih? Ayo kita diskusi santai, ya kan santai loh sama saya, nggak usah ngotot. Thank you Abi. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalian yang merasa memiliki pikiran yang pintar, silakan naik dan jawab saya deh. Mm-mm. Padahal enakan ngomong loh cowok. Ya, saya kasih tahu. Ya kan tadi saya sudah kasih tahu loh bahwa syafaat kata Allah nggak guna. Kita lihat. Tadi saya sudah kasih tunjuk kan, ya. 2 ayat tadi saya kasih tunjuk. Di surat Al-Mudassir. Al-Mudassir ayat 48. Nih. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Jadi, kalau seandainya nih ya, mamamu mungkin ya, orang Hindu atau orang yang tidak percaya sama Allah ya, terus kamu gak boleh mendoakan gitu ya, gak boleh ya.
Ya kan? Karena kan nggak berguna katanya kalau bagi orang kafir katanya. Hmm? Ya kan? Terus berarti syafaat yang tadi katanya milik Allah juga nggak berguna Allah. Allah nggak jadi penolong siapapun berarti. Hmm? Nggak nyambung. Iya, Allah mau nggak pernah nyambung deh. Ya, saya kasih lihat di sini lagi. Surat 39 lagi tadi balik ya. Surat 39 Az-Zumar ayat 44. Nih, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Syafaat itu apa? Saya sudah cari artinya ya. Syafaat itu di dalam Quran, menurut Quran kalian ya, syafaat itu adalah penolong, perantara, pembelaan dari seseorang yang diberi izin Allah untuk menolong orang lain di hadapan Allah di dunia dan akhirat. Jadi hanya Allah yang berhak memberi syafaat. Ya. Bahkan Nabi kalian tuh nggak boleh kalau menurut arti definisi syafaat yang sebenarnya. Hanya Allah, ini definisinya. Hanya Allah yang bisa bersyafaat. Hanya Allah yang bisa membela kamu di dunia dan di akhirat. Jadi kalau katanya ya tidak akan terkena api neraka ya orang yang dicium oleh nabimu, ya kan? Katanya gitu kan? Tahu nggak kamu? Ya, itu tidak ada. Terus, saat nabimu ya memberikan jubahnya untuk ibu dari siapa sih? Ibu dari sahabatnya yang sudah meninggal, katanya dikasih jubahnya ya, dikasih bajunya supaya nanti di neraka katanya dia aman katanya. Kamu tahu nggak itu, Dek? Nggak ada yang tahu ya pasti ya kalian ya. Nggak pernah baca hadis dan Quran kalian tuh nakal. Coba kita lihat nih, ada tamu. Oke, kita lihat. Halo, Marsa. Halo. 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 Ya, Mas, Marsa. Gimana itu nih syafaat? bentar. Tentang Kalau syafaat ini. Saya iya, belum nanya. iya, Syafaat ini menurutmu berguna atau enggak? ya berguna lah, gimana sih? Berguna. Mm-mm. Tapi Allah bilang enggak berguna, gimana dong? Ya, itu beda konteks itu. Syafaat selain Nabi Apanya? Muhammad itu. Beda Coba konteks lihat, gimana maksudnya? Nih di syafaat itu Mudasir kan ya. penolong. Mudasir 48 nih, lihat nih. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Iya, betul. Itu kan syafaat yang bukan Nabi Muhammad ya. Ya berarti kan nggak berguna kan? Yang berguna itu yang Nabi Muhammad, halat laut syafaat itu. Kan khusus itu Nabi Muhammad. Nabimu nanti yang akan menolongmu dengan syafaat ya? Iya. Iya, salah satunya. Terus, itu Kamu kan beda tahu nggak? konteks. Kamu tahu nggak bahwa ibunya nabimu saja, ya ibu nabimu aja nggak bisa, nggak diterima Allah syafaatnya. Ya, itu kan apa? Itu Kamu kan tahu Nabi nggak itu kejadian itu tahu nggak? Ada di hadis tahu nggak? Nah, terus, bahkan bapaknya nabimu itu ada di neraka kata Nabi. Jadi nggak ada gunanya syafaat. beda. Itu kan masalahnya mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau kami kan
Insya Allah mati dalam keadaan muslim. Tapi Jadi kan berguna lah. tapi kan dia orang tuanya Nabi. Kan bisa dong Nabi bersyafaat, tapi kenapa kata Allah nggak boleh? Kenapa nggak ada gunanya berarti? Nggak ada gunanya. Enggak. Kita lihat ya. Bedakan mati Kita lihat dalam nih, keadaan biar teman-temanmu jahiliyah. dengar. Biar teman-temanmu pada ngerti, lihat ya. Yang saya omongin nggak cuma keluar-keluar. Saya ada data, lihat ya. Sini. Dari Anas, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, di manakah tempat ayahku yang telah meninggal sekarang berada?" Beliau menjawab, "Di neraka." Ketika orang tersebut menyingkir, maka beliau memanggilnya lalu berkata, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka." Oh, kedua, ya, lihat ini yang kedua. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi pernah menziarahi kubur ibunya. Lalu beliau menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya juga turut menangis. Kemudian beliau bersabda, "Saya tadi minta izin kepada Rabbku untuk memohon ampun baginya atau ibunya. Tetapi saya tidak diberi izin. Dan saya meminta izin kepadanya untuk menziarahi kuburnya atau kubur ibunya. Kemudian Allah memberiku izin. Berziarahlah karena ziarah kubur dapat mengingatkan kematian. Jadi nggak dikasih untuk bersyafaat. Gimana? Nggak ada gunanya nabimu bersyafaat, Dek. Kalau mati dalam keadaan muslim itu syafaat berguna, itu loh. Paham? Bedakan matinya dalam keadaan apa. Dengar. Kamu mau tahu gak bahwa nabimu itu ya bersyafaat katanya hanya untuk pelaku dosa besar. Kamu berdosa besar gak? Gimana ada apa dalilnya? Keluarin. No. Oke. Tampilkanlah. Kita lihat ya. Kita lihat di Abu Dawud. Oke, kita lihat ya. Abu Dawud sebentar. Abu Dawud 4114. Nih, kita lihat ya. Nah, ini dalilnya. Ya, Nabi beliau bersabda, "Syafaatku berlaku untuk pelaku dosa besar dari umatku." Derajatnya apa? Paham? Ya? Paham ya? Enggak, derajatnya apa? Jadi kamu Tandanya apa? menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Tandanya Kamu lihat apa? aja sendiri. Sendiri lihat aja. Mana Silakan lihat. Enggak diterang. Iya, sekarang menurutmu gimana? Kalau cuman berlaku untuk pelaku dosa besar, itu gimana, Marsha? Nih, kita lihat ya. Di Muslim 310 ya. Di Muslim 310. Ini contohnya nih. Contoh dari ya syafaat nabimu. Ya. Hasilnya apa? Kita lihat hasilnya. Nih. Hasilnya apa ya? Telah menceritakan ya bahwa Rasul pernah disebutkan di sisinya tentang pamannya Abu Thalib. Maka Rasul bersabda, "Semoga syafaatku dapat menolongnya pada hari kiamat sehingga ia diletakkan di dalam neraka yang paling landai. Apinya mencapai mata kakinya yang membuat otaknya mendidih." Ada gunanya juga. Jadi, walaupun kafir kan. Gimana syafaat nabimu berguna apa enggak? Abi Talib gimana sih? Bedain. Makanya saya tanya sama kamu, berguna apa enggak kalau dia bersyafaat cuman buat di neraka, buat apa? Enggak, tidak berguna untuk orang kafir, orang yang kufur tidak berguna, untuk muslim berguna lah. Gimana sih? Jadi Abu Thalib itu kafir. Mati dalam keadaan kufur. Abu Thalib kafir. Abu Thalib Iya. itu kafir ya? Mati dalam keadaan kufur. Nggak bisa tuh ditolong gitu.
Jadi Abu Thalib, pamannya, ya, ibunya, terus bapaknya, semua masuk neraka gitu ya. Ya, berarti nggak ada gunanya dia jadi nabi yang bersyafaat, iya kan? Ibrahim aja bapaknya juga di neraka kok, Nabi Ibrahim. Ya, makanya nggak ada gunanya kan, Marsa. Tugas Hmm? menyampaikan, ya. Karena memang yang sesungguhnya, ya kan, yang bisa bersyafaat itu cuman Allah deh. Hmm? Tadi saya udah kasih lihat, milik Allah segala syafaat kata Quran. Kenapa nabimu berani-beraninya dia bilang bahwa dia yang harus bersyafaat bagi kalian? Ternyata hanya dapat kayak begini. Coba kita lihat di Muslim, hadis Muslim ya, hadis Muslim 09 ya, yang di bawahnya 309. Ini kan 310 ya. Kita lihat. Nih, ya. Dia berkata, saya mendengar Al-Abbas berkata, saya berkata, wahai Rasul, dulu Abu Thalib melindungimu dan menolongmu. Apakah hal tersebut memberi kemanfaatan kepadanya? Beliau menjawab, ya, aku mendapatinya dalam kobaran neraka. Lalu aku mengeluarkannya ke dalam neraka yang paling landai. Lagi diceritakan. Jadi mana manfaatnya? Hah? Dia nggak keluar dari neraka, cuman dia pindah ke neraka paling landai. Dari neraka terdalam, ya dari neraka terdalam dia cuman pindah ke neraka paling landai. Nabi Muhammad itu hanyalah seorang nabi, ya kan? Beliau hanya ditugaskan untuk menyampaikan. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, tugasnya selesai. Seperti lo. Ya berarti nggak berguna lah, Dek. Yesus. Kamu tahu nggak? Kamu selalu dengar Marsa. Kamu selalu berdoa ya. Kamu selalu berdoa, minta juga. Kamu selalu bersyafaat buat nabimu ya kan? Bener gak? Kamu pun minta tolong supaya disyafaatkan oleh nabimu, betul gak? Ya karena muslim kita kan. Iya. Nah tapi sekarang kita sudah lihat ini data-data ini. Ada gunanya gak syafaat nabimu? Itu kan berguna sih? Nggak berguna kalau dalam keadaan kufur. Ya, tapi berguna untuk orang muslim. Gimana sih? Sekarang gini, itu ibunya loh yang melahirkan dia. Masa Allah nggak ngasih supaya dia bisa bersyafaat supaya dikeluarkan dari neraka? Sedangkan kamu itu siapa? Kalau kamu siapa gitu? Orang ibunya dan bapaknya itu enggak digubris sama Allah. Ini sudah dikasih tahu loh kamu. Ya, saya ini ngasih tahu kalian bahwa ya syafaat nabimu tuh nggak ada gunanya. Udah ngomongnya? Belum? Ya, silakan. Silakan. Kalaulah tolak ukur itu, penyampaian kebenaran itu wajib diterima. Kalau nggak diterima itu tidak ada gunanya. Yesus paling gagal di kampungnya. Kampungnya aja Yesus itu nggak berhasil. Oh, jadi berarti kamu udah menerima ya bahwa memang nabimu nggak berguna bersyafaat ya? Yesus itu gagal di kampung kecil itu aja dia nggak berhasil itu. Iya, sedangkan kalau ini kamu berarti sudah menerima ya? Udah menerima kamu ya? Biar kita ke Tuhan Yesus nih, ya? Kamu udah menerima bahwa nabimu nggak berguna bersyafaat ya? Kamu udah terima ini? Udah terima? Kalau ya, jadi sekarang gini Marsha, tadi saya udah bilang ya, seandainya kamu tidak berdosa paling besar, kamu pun tidak bisa disyafaati sama nabimu. Mana derajatnya? Loh, tadi kan saya sudah kasih tahu bahwa memang syafaat nabi itu hanya untuk yang berdosa paling besar.
Nanti saya balikin ke Yesus nanti. Ya, Yesus Iya, itu iya, kamu orang terima jahat. dulu. Nih, kamu terima dulu baru kita ke Tuhan Yesus. Kita bahas Tuhan Yesus. Kamu terima gak bahwa memang nabimu tidak ada gunanya bersyafaat? Bilang dulu dong. Ini maksain Kalau orang. kamu sudah menerima ini, kita pindah ya ke iman saya. Kamu boleh bertanya ke iman saya. Hmm? Karena saya sudah memberikan bukti-bukti data-data bahwa memang ya saat nabimu ya bersyafaat minta izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibunya pun tidak diberi izin. Sedangkan kamu berharap diberi syafaat sama nabimu, kamu siapa? Hmm? Kamu udah pasti otomatis masuk neraka, nggak bakalan masuk surga. Nah, itu ya. Saya Udah, garis kamu jadi bawahi. deal ya. Ini bisa diskusi. Kalau buka komal itu berani mendengarkan orang gitu. Iya, saya kan sudah mendengar kamu kan tidak setuju sama pendapat saya, ya kan? Tapi masalahnya saya sudah memberikan data. Kamu ada data nggak untuk ya menolak ini semua yang saya sudah keluarin ini data saya? Hmm? Ada gak kamu biar kamu bela ini nabimu dan Allahmu dibela? Baru kita nanti ke iman saya. Begitu cara diskusi, Dek. Udah ngomongnya. Kan? Adik. Jadi Ya. belum deal ya, belum deal ya. Takut kali. Belum Makanya, apa-apa. udah deal belum ini? Belum deal. Kalau belum deal kamu kasih data lah. Ada datamu? Coba keluarkan datamu yang dikatakan bahwa ibu nabi ya masuk ke dalam surga karena syafaat nabi. Ada gak? Kan udah saya bilang. Tidak dalam keadaan kufur itu tidak berlaku syafaat bagi mereka. Kok maksa saya sih? Tadi saya sudah kasih tahu kamu bahwa nabimu juga bersyafaat hanya untuk yang berdosa besar. Kamu Mana pun nggak syaratnya? bakalan. Gimana sih? Syaratnya coba syaratnya keluarin ya Kamu kan. itu kenapa gini ya Marsa ya. Saya ini punya data. Kamu langsung aja kasih datamu bahwa yang saya keluarkan itu tidak benar. Lah, Kasih aja barang datamu. dalam hukum gimana? Yang mendalilkan, itu yang membuktikan. Buktikan kalau itu Iya, saya sahih. sudah buktikan. Kok Mana pakai buktikan? sahih segala Ya ya? iyalah. Janganlah berkata seperti itu. Sekarang gini ya, kita lihat ya. Pakai sahih Oke, lah. kita akan lihat ya. Sebentar. Tadi yang saya kasih lihat itu Abu Daud 4114 ya. Coba sahih nggak? Itu. Abu Daud. Dia yang mendalilkan kok saya yang membuktikan. Gimana sih? Loh, saya kan sudah memberitahu bahwa di Abu Daud 4114 itu ya, saya membuktikannya bahwa syafaat Mamat ya, syafaat nabimu untuk pelaku dosa besar. Itu yang saya buktikan, Dek. Iya hadisnya. Kamu menginginkan bahwa, dengar-dengar, kamu menginginkan bahwa Abu Daud ini adalah hadis yang sahih. Iya Ya kan? memang Itu yang itu kamu yang inginkan kan? ya hadis Iya kan? Jadi kan. kamulah yang harusnya mencari tahu, bukan saya, Dek. Lah, Ya, karena saya baik, ini saya cari tahu karena saya baik ya. Saya hanya mendalilkan bahwa di Abu Daud berkata, nabimu berkata bahwa ya, Mamat ya, nabimu hanya memberi syafaat bagi pelaku dosa besar, itu aja. Ini karena saya baik ya, 4114 ya. Abu Daud 4114, apakah sahih? Ya, kita lihat. coba. Lihat ya. Tidak dijamin keahliannya. Iya, kan belum tentu Kalau masih diperiksa. Iya. Oke, Itu kan. tidak semuanya sahih. Tidak semuanya sahih, tidak juga hasan, tidak. Ini ada sendiri katanya. Memahami kualitas hadis di Sunan Abu Daud ya. Nih.
Bukan berarti hadis tersebut pasti sahih, tapi setiap hadis harus diteliti. Tuh. Kan betul kan kata Ya, saya kan. berarti memang ya setiap hadis itu kan memang harus diteliti. Masalahnya tadi saya bilang sama kamu, saya tidak mencari sahih atau tidaknya. Yang saya buktikan adalah ya datanya cuman dibilang bahwa, nah tadi saya bilang ya, datanya dibilang bahwa nabimu ya syafaat nabimu hanya berlaku bagi pelaku dosa besar. Itu aja. Nah, di situ dikatakan Hmm, banyak kepada Ustadz tentang kebenaran dan derajat hadis ini. Itu mah udah ada catatan merahnya itu. Jadi kita harus iya. pastikan dulu. Sekarang kamu yang membuktikan sama saya. Buktikan sama Ya, saya kalau memang ada ya kata-kata di mana nabimu itu bersyafaat untuk pelaku dosa kecil. Hmm? Nabi itu bersabda mengatakan halat lahu syafaah umum. Jadi seluruhnya mau dosa kecil mau dosa besar itu umum. Halak Tapi di halak sini dibilang ini pelaku dosa besar dari umatku, pelaku dosa besar. Kamu tidak termaksud deh. Kamu kan orangnya baik. Gimana sih? itu kan hadisnya perlu gimana sih? Ya udah kamu kasih datanya sama saya ya. Kasih datanya di mana ya ada hadis ataupun ya di Quran bahwa nabimu ya boleh bersyafaat bagi semua pelaku dosa kecil. Hmm? Ada enggak? Berarti ini kita skip ya, belum tahu derajatnya ya yang hadis ini gitu. Bukan soal skip Marsa. Hah, Saya gimana? tidak ada, dengar-dengar Marsa. Saya tidak ada mempermasalahkan hadis ini sahih atau enggak. Yang bermasalah itu kamu. Saya ngasih tahu kamu bahwa hadis ini menyatakan kata Nabi, syafaatku berlaku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Host nggak Paham nggak? paham. Host yang nggak paham gini ya. Loh, kamu yang nggak paham deh, kamu yang harus cari data di mana Kok saya kamu nyari? harus dengar, kamu harus bisa mencari data yang selain ini, yang bisa menampik data ini. Data ini tidak berlaku karena ini bukan hadis yang sahih. Itu yang bener deh caranya. Saya mengatakan itu bukan tidak sahih atau sahih ya. Yang saya Nah, sekarang tanyakan gitu lagi, tidak sahih-sahihan sekarang. iya. Gimana? Hmm? Itu kan belum diteliti, belum kita ketahui itu Meskipun sanadnya. tidak diteliti, itu kan masalahmu. Yang Lah, saya permasalahkan di sini adalah nabimu bersabda, syafaatku berlaku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Saya menyatakan soal ini, kamu menyatakan itu belum tentu sahih. Ya udah sekarang kamu buktikan. yang Ada sahihnya gak hadis lain yang menyatakan bahwa nabimu bersyafaat untuk pelaku dosa kecil? Ada gak? umum seluruh kecil itu Hmm. sahabatnya diterima. Ya udah pokoknya carilah. Mana ada gak? Hah? Ada gak? Itu sudah azan itu halat selalu syafaah itu gimana sih? Carilah ya. Cari nanti kamu naik lagi cari. Carilah ya. Dari tadi nggak jelas. Oke, kita lihat si Denny. Halo. Halo, selamat malam Denny. Selamat Malam malam, Denny. Bu. Ya, Malam, Bu. gimana Denny? Syafaat berguna apa enggak? Kalau bermanfaat, berguna. Ya, ya, ya. Tapi, ya. Tapi, Manfaat itu artinya syafaat itu. kita lihat ya. Nah, kita lihat nih. Di surat 474 Al-Mudassir ayat 48. Ya, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Itu katanya. Itu Allah bilang begitu. Ya, yang memberi syafaat kan ya Allah, bukan orang.
Nah iya, tapi kan gak ada gunanya kata Allah gimana? Ya benar, ya benar itu benar. Hmm, benar, apanya? Gak Katanya, guna, gak guna memberi iya, syafaat kan? iya. Kalau orang itu tidak bisa memberi syafaat, hanya Allah saja. Oh iya, masa? Misalnya Coba kalau kalau di sini con- di Anissa 85 nih, Anissa 85. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya akan memperoleh bagian dari pahalanya. Barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini dibilang berguna, yang tadi dibilang gak berguna. ya baik. Saya contohkan ya yang tidak bermanfaat yang tadi kan, misalnya ada ustadz ini dia tiup-tiup air ini begini begini ini bermanfaat. Itu tidak benar, itu salah dia. Tiup-tiup air, Tapi apa kalau itu? ya seperti ustadz kan seperti di Habib itu kan dia orang anu kan biasa kan orang pergi ke sana kan bawa air itu aqua itu terus dia Mm-mm. tiup-tiup baca-baca apa kan ya dia salah dia tuh dia tidak bisa dia salah dia itu maksudnya Emang itu namanya bersyafaat. ya Tiup-tiup air itu, tiup-tiup air bersyafaat itu namanya. iya Hmm. tapi dia bohong sebenarnya dia nggak bisa seperti Habib itu dia pergi ke kuburan pergi kemana kemana itu dia nggak bisa hanya Allah saja yang bisa kalau yang bisa Iya, tuh iya. kita bersedekah kita kasih sandal baju ya baru bermanfaat itu syafaat untuk orang yang itu yang bisa itu maksudnya Mm. By the way nih ya, by the way nih ya Den ya. Saya mau nanya nih, ya kamu berharap gak kalau nabimu memberikan syafaat bagimu? ya kalau saya sih nggak percaya ya nggak mungkin ya karena kita sudah diterangkan nih kita kan bawa dosa masing-masing nggak Nabi tuh nggak bisa dia membawa kita itu nggak masuk neraka nggak apa itu kita bawa dosa masing-masing Iya. ada bukunya sendiri-sendiri Oh gitu, dia hanya iya iya. dia hanya petunjuk saja Mm. Oh, jadi nggak percaya ya? Ya udah, kalau nggak ya percaya nggak saya nggak ada lagi yang mau diomongin. Kamu ada mau enggak pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? enggak ya, terangkan saja kan daripada Iya, yang tadi kan dia saya cuman muter-muter nggak jelas iya, saya tadi mau ngasih tahu nih ya bahwa meskipun kalian berharap ya dapat syafaat dari Nabi, ibunya aja nggak bisa, nggak ada gunanya makanya ya dibilang ya. Lihat, Nabi pernah menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya juga turut menangis. Kemudian beliau bersabda, saya tadi minta izin kepada Robku, kepada Allah ya, untuk memohon ampun ya baginya, bagi ibuku. Tetapi saya tidak diberi izin. Berarti ibunya masuk benar neraka. Ya kan? ya Iya. kalau nggak masuk neraka nggak benar itu nggak masuk neraka Nah, kan tapi juga kan ada ibunya, ceritanya juga ibunya Nabi nggak, ini ya, lihat, minta mohon ampun. Berarti kan gak diampuni ibunya, Den, sama Allah. itu, Gimana? itu kan di hadis yang aku Hmm. bilang dari kemarin kan jangan baca hadis itu nggak benar itu hadis itu Gak salah dia benar, aduh. Hadis nggak ada yang bener. Hadis itu nggak ada yang bener ya berarti ya. nggak ada yang benar itu palsu semuanya itu kan pemikiran Hmm, dia dia salah baca pemikiran. baca Al-Quran Oh iya iya luar biasa memang. Nah, tolong di tap-tap ya teman-teman ya, tolong di tap-tap ya. Keren ya. Makasih loh Den udah jelasin ya. Makasih ya. enggak sih ceritakan sedikit ini kan ada Ah, juga cerita Nabi yang asli ini dia kan oke pernah oke. melewati Asli. kuburan Dari terus dia mana nih Nabi aslinya? Hadis ya terus bukan? Dari Nabi hmm? ya Hadis ya bukan itu? hadis Oh, hadis berapa? tapi ini sudah terkenal ya, hadis Sohail pasti ketahuan pasti tahu oleh semua Islam itu pasti tahu Hmm, cerita hmm. ini ya Ya pernah lewat gimana gimana? kuburan kan Ah, terus Nabi mendengar ada siksa kubur lah maksudnya ya baru Nabi hmm, itu menancapkan pohon pohon pelepah kurma di atas kuburnya itu untuk hmm. untuk meringankan
siksaannya itu sampai pelepah itu layu mati baru disiksa lagi. Nah, jadi Nabi tidak Oh, bisa menolong orang walaupun dia Muslim, dia tidak bisa menolong itu maksudnya. tuh, betul, iya. Yang Iya. bahkan orang itu Muslim ya kan? Dia Muslim gak bisa ditolong Iya, kan? Tuh, ya benar. dengerin. Hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang bisa. Tapi Hmm, manusia bisa kok dikasih manfaat, misalnya dia bersedekah sandal, baju kan, berarti kan orang itu ada manfaatnya gitu, makanan apa iya, kan ada manfaatnya gitu iya. maksudnya Kalau kalau manusia. syafaat, iya, kalau syafaat menolong ya bisa ya kan, beri sandal ya kan, beri makan ya Iya, kan gitu ya kan? iya, iya benar. Betul. Makasih ya Den. Ada lagi Den? Udah, itu aja. Ya, enggak saya mau kritik yang sebelah saja sedikit. Kalau yang sebelah kan kalau dia berdosa dia naik ke surga. Hmm, yang sebelah, Hmm, kalau gimana? iya ya kalau yang sebelah kan dia bisa menolong, dia kan sudah diampuni dosanya, dia langsung naik ke surga. Beda kalau yang ini nggak bisa membantu. Oh, Paham nggak maksud Yesus saya? maksud kamu Yesus. Ya, paham lagi itu maksudnya. Oh, iya iya iya. Jelas. Yang Yesus sebelah kan itu ya iya asalnya enak. dari sorga. Dia asalnya dari sorga. Jadi Iya, dia berhak memberi syafaat. Iya, memang benar ya gitu. langsung. Ya Dahsyat. mereka kan langsung ke surga gitu. Iya, betul betul. Salah Langsung yang sebelah ya. gitu. Makanya Den, kamu harus mengikuti orang Iya, yang dari sorga. Jangan ikut orang yang nggak ya. bangkit-bangkit sampai sekarang. Ya udah ya udah. Makasih ya Den ya. Terima Oke. kasih. Oke. Halo Sherlyn. Udah marah ya. Jangan marah-marah dong Uclim ya. Den itu Uclim loh. Kok kamu bilang dia bukan Uclim? Ya, Denny adalah bukti. Thank you Denny ya. Denny bukti ya bahwa dia bilang ya, kalau Yesus itu memang dari surga, jadi dia pasti berhak memberikan syafaat. Pasti kalian langsung masuk surga katanya. Tuh. Hmm, iri ye, kasihan deh lo. Apa kau Gret? Mana si Gret tadi? Suruh naik malah turun dia. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Jadi, saya kasih tahu kamu, teman-teman ya, bahwa Abu Thalib itu katanya di neraka paling landai akibat sebab akibat dari ya syafaat Nabi kalian. Ya, bahkan ya menurut Abu Dawud tadi saya sudah kasih lihat ya, syafaatnya Nabi kalian itu hanya untuk pelaku dosa besar. Kalau bagi kalian tidak bisa. Makanya saat untuk pelaku dosa besar ya kayak si Abu Thalib ya, dia itu disyafaatkan cuman sampai neraka paling landai dari neraka terdalam. Coba kita lihat nih ya. Kita lihat profil dari nabi kalian sebagai ya orang pemberi syafaat. Seperti apa dia ya? Kita lihat ya. Shalom Bang Alberto. Ya, Sherlyn, ada Bang Alberto, Cher. Oke, kita lihat ya. Ibnu Majah. Nih Ibnu Majah Sohi gak tuh? Ya nggak tahu saya mau Sohi kayak mau enggak bodo amat. Ya, yang penting saya bacain, saya punya bukti bahwa apa yang saya katakan sesuai dengan data yang saya kasih. Ya, untuk dia Sohi atau enggak kalian aja yang cari tahu, jangan saya. Ya, kalau menurut kalian palsu ya salah sendiri kenapa bikin hadis palsu. Ya,
Ibnu Majah 4298. Kita lihat ya. Dia berkata, Rasul bersabda, saya adalah pemuka anak Adam dan tidak sombong. Aku adalah orang yang pertama kali dibukakan bumi atau dibangkitkan pada hari kiamat dan tidak sombong. Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan dimintai syafaat dan tidak sombong. Bendera pujian ada di tanganku pada hari kiamat dan tidak sombong. Ya, Nabi kalian tidak sombong, ya. Apa yang mau disombongin ya? Dia istrinya banyak, pernah sebulan jadi apa? Dia lagu dangdutnya apa sih itu? Dia pernah jadi Bang Toyib selama sebulan gak kasih makan istri-istrinya. Apanya yang mau disombongin? Giginya, gigi serinya tuh tanggal, ya, giginya ompong. Apa yang mau disombongin? Kulit kepalanya terkelupas. Jadinya dia botak. Ya kan? Lihat ini, berkali-kali Nabi kalian bilang dirinya dia tidak sombong. Aduh, Yusman, kamu pergi ke situ lagi, ntar saya kasih tunjuk kejang-kejang. Nanti saya tunjuk ya bahwa ya di Quranmu ya itulah yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Coba kita lihat satu tamu lagi ya sebelum kita berdoa bobo. Iya betul, gimana mau sombong ya kan? Ayo, Goni. Ini Goni beras ini susah banget masuknya. Sinyalmu nggak karu-karuan, Goni. Naik lagi kamu. Naik lagi. Ayo. Khusus nih ada kursi buat si Abdul Goni. Ayo Goni. Oke. Ngapain Yusman? Kamu pengen naik ngapain? Ayo coba lihat di zaman sekarang terus tuh melegalkan pernikahan sesama jenis. Ayo kapir. Duh, Dek. Dari kemarin Ayo itu coba lihat di zaman aja. sekarang. Ayo coba lihat di zaman sekarang. Bentar ya, saya kasih lihat ya. Kamu taunya apa sih, Dek? Tahu nggak agama lu? Agama lu itu menjijikan. Udah warisan POC Belanda. Sabar ya, kita lihat ya. Sabar. Sabar Yusman ya. Sabar, jangan cuap-cuap sendiri ya. Kita cari ya. Nah, sesama jenis ya. Nah, ini lihat nih. Tuh, itu siapa, Dek? Melantunkan surah Al-Fatihah, Dek. Tuh. Itu siapa, Dek? Nah, ini saya seneng banget ini. Ini siapa, Dek? Siapa ini, Dek? Siapa itu, Dek? Ya? Asik gak? Gimana? Dibuka dong mute-nya, dibuka.
Dibuka mute-nya. Wes turun lah kalau nggak mau buka mulut. Langsung report dia itu pasti. Gitu-gitu aja ya kan mereka. Katanya legal-legal. Ini apa nih? Ini apa? Bahkan melantunkan surah Al-Fatihah. Karena apa mereka menjalankan ya surat Ar-Rum. Ar-Rum 33. Ar-Rum ya. Saya lupa Ar-Rum itu. Ar-Rum berapa sih ya? Ar-Rum berapa? Ada yang ingat teman-teman? Ya, saya kasih lihat surat Ar-Rum. Nah, ya. Ar-Rum berapa ya Kak Cerlin ya? Ya, saya cari tahu ya. Dia menjalankan ya ini. Allah menjadikan pasangan dari sejenis di Quran ayat berapa coba ya. Dari kemarin dia ngomong begini mulu ya. Ayat 21 ya kita lihat. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Inilah yang dipraktekkan sama yang tadi. Bentar ya, kita lihat lagi. Kamu tuh makanya jangan sembarangan ngomong ya. Kena kan? Kita lihat lagi ya. Ya, udah ngerti ya bahwa ya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu saat laki-laki ya. Iya, ini ayatnya ya. Laki-laki mencari istri dari sejenisnya alias sama-sama sejenis. Sebentar, sabar. Lagi ya. Ini yang dipraktikkan. Ar-Rum 21 mempraktikkan Ar-Rum 21. Ya, paham ya? Kalian dari kemarin mancing-mancing saya soal itu ya, sesama jenis. Padahal yang meresmikan ini masjid kalian. Ya, sampai dilantunkan surat Al-Fatihah untuk meresmikan pernikahan sesama jenis. Paham, Dek? Terus siapa yang menafsirkan ini berarti? Bagaimana mungkin saya orang Kristen menafsirkan Quran? Saya nggak ada menafsirkan. Saya baca doang. Lihat, dia ya Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya, harusnya Allah bilang ya kalau memang ini perempuan, harusnya dibilang dari lain jenismu. Paham? Makanya ya, kalian itu kalau ngomong hati-hati tuh ya, kena kan sekarang? Ya, supaya apa kata Allah?
agar kamu cenderung merasa tentram, ya kan? Lihat itu, lihat ini, ya. Tentram nggak ini? Tentramnya dia ya. Tentram sekali itu loh dia. Apalagi dilantunkan surah Al-Fatihah katanya. Ya. Ya. Jadi saat ya umatnya Nabi ya, umat Nabi melakukan pernikahan sesama jenis itu adalah ya merupakan apa? Tanda-tanda ya, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Pakai surah Al-Fatihah deh. Surah Al-Fatihah. OMG. Lihat mukanya sungguh bahagia dan tentram. Sumringahnya ya. Ngopil dulu dia. Ya dek ya. Ya Yusman ya. Ya saya hari ini nggak lama live-nya karena memang kalian itu ya, saya mau ajak diskusi tentang yang lain, kalian malah pergi ke sesama jenis terus. Ya kan? Jadi ini maksudnya apa Yusman? Ini apa maksudnya? Apa ini maksudnya Yusman? Kenapa ini diresmikan? Ya, terong makan terong. Ya. Ini apa maksudnya Yusman? Ada lagi ya, kita lihat ya. Masih ada banyak. Bentar ya, kita lihat ya. Kejadian. Aduh, ya. Loh, 3 hari nikah, keluarga baru tahu rupanya menantu seorang wanita. Aduh. Jeruk makan jeruk Di mana itu, Dek? Di mana? Faktanya ya, Allahmu yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Arum 21. Ya, gak ada di gereja kami, tidak ada seperti itu. Ya, kalau ada pun yang melakukan dia, ya Tuhannya bukan Tuhan Yesus, itu Tuhannya setan. Karena hanya setanlah yang melakukan pernikahan sesama jenis. Ya, di Alkitab kami ya, sesama jenis itu ya penyimpangan itu namanya. Tidak bisa diterima di gereja. Ya. Tapi kalian lihat ini, Dek. Siapa ini? Siapa ini yang meresmikan? Melantunkan surat Al-Fatihah. Yang tadi cowok terong sama terong, ya kan? Yang ini jeruk makan jeruk. Ini yang legal loh, Dek. Yusman, kok kamu kejang-kejang sih? Ini loh, Yusman. Gimana sih, Yusman? Dan lihat, Allah mau bilang, itu adalah ya sesungguhnya pada yang demikian itu ya, pada pernikahan sesama jenis itu ya, sesama jenis, jenismu sendiri
adalah benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allahmu. Kasihan deh lo. Aduh, malunya aku, malu deh. Ih. Kasihan kamu, ternyata Allah restuin kamu. Yang terong makan terong, yang jeruk makan jeruk. Ya dek ya, panas semua, panas. Please lah ya, adik-adikku ya. Kalian itu memang agama yang paling belakangan hadir, ya. Akuilah bahwa kamu itu memang segala ajaran tuh suka nyontek, comot sana, comot sini, kamu tumplek jadi gado-gado di buku kalian yang namanya Al-Quran. Hah? Ini kenapa Allah bilang begini? Kalian gak mau bertanya kenapa Allah bilang begitu? Masa menjadikan istri dari jenis sendiri, kenapa nggak kalian tanya? Kenapa nggak kalian pertanyakan Allahmu, dek? Bagaimana mungkin ini Allah yang benar? Hah? Bagaimana mungkin ini Allah yang benar? Melegalkan pernikahan sesama jenis. Pada panas ya. Quranmu loh yang dibacakan ini. Quran dibacakan katanya setan-setan kepanasan ya. Ternyata bener kamu kepanasan. Iya, cuman baca doang, baca Arabnya, tulisan cacing doang. Jadi kalian itu saat dibaca artinya kalian terkaget-kaget. Gimana deh? Cobalah kalian protes dulu sama Allah. Allah, bagaimana mungkin kami pedang-pedangan saat malam pertama nanti? Bilang gitu sama Allah, ya. Soalnya yang ngomong bukan saya, yang ngomong Allahmu ini deh. Kamu cari di kitab Kristen gak ada ajaran yang pernikahan sesama jenis. Gak ada deh. Allah kami ya, Tuhan kami, Yesus kami tidak ada ya menyuruh ya umatnya untuk menikah dengan sesama jenis. Tapi di Quranmu, ini Allahmu yang berfirman, Allahmu bilang ya, Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Ya kan, seperti kemarin saya bilang ya, si Mamat sama si Adam ya kan, langsung main pedang ya kan, yang di arah mataharinya ya kan. Terus tadi si siapa tadi tuh, si Siti dengan si Zainab ya, menikah dia tuh sama-sama ya kan, jeruk makan jeruk. Udah itu aja, kalian dari tadi saya ngomongin soal syafaat jadi ke LGBT. Saya nggak mau ngomong soalnya takut di sama tok-tok. Udah ya, kasih lihat dulu deh, kasih lihat dulu. Nih, keren banget deh. Hah? Cewek sama cewek ini deh. Cewek sama cewek, tidak ada hukuman katanya ya. Tidak ada hukuman ya. Sedangkan satu lagi, mana tadi ya? Kan yang ini.
Tuh, ih kerennya. Aduh. Ya, udah ya. Panas deh. Ya, besok saya akan live pagi ya, biar enak kita ngomong ya. Terima kasih ya. Yuk kita doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati teman-teman yang naik tadi Bapak. Bukakan hati dan pikiran mereka lebih lagi Tuhan. Dan nyatakanlah dirimu kepada diri Tuhan yang tadi sudah berkata bahwa Engkaulah yang akan bersyafaat bagi umat-umatmu yang percaya kepadamu, sehingga Engkau boleh membawa kami semua umatmu masuk ke dalam kerajaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Nyatakan kuasamu bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya kepadamu, kami mendapatkan berkat malam ini. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih teman-teman ya, makasih ya, Tuhan berkati.